Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, alhamdulillah. Kita bersama-sama untuk terus mengawal mutu dan keselamatan pasien dan khususnya untuk mempersiapkan reakreditasi Rumah Sakit UI. Pada hari ini kita akan membahas tentang pencegahan dan pengontrolan infeksi atau yang sering kita kenal dengan PPI. Saya coba izin share screen. PPI ini memang cukup banyak elemen penilaiannya, dan kita bersama-sama satu persatu nanti akan membahas ya tentang bab pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebelum masuk pada per standar dan juga elemen penilaiannya, kita coba untuk ini ya, melihat dari sisi overview-nya. Ini adalah ringkasan yang memudahkan kita nanti ketika melakukan telusur maupun nanti ketika ditelusur, dan tentu yang terpenting adalah implementasinya. PPI mempunyai 13 standar, kemudian ada masing-masing standar ini nanti ada elemen penilaiannya, ada sub breakdown-nya, misalnya PPI 1 punya PPI 1.1. Baik, kita coba bahas satu persatu. Kita lebih ke arah pola berpikir dulu. Jadi biasanya ada suatu organisasinya, kemudian ada tugasnya, kemudian ada program, kemudian baru implementasi dan edukasinya. Coba kita lihat satu persatu. PPI 1. PPI 1 itu rumah sakit harus sudah punya komite atau tim PPI. Tugasnya melakukan pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta punya sumber daya. Jadi nanti kita perhatikan persyaratannya seperti apa. Jumlah IPCN itu sesuai perundang-undangannya seperti apa, apakah Rumah Sakit UI sudah memenuhinya. Kemudian 1.1. Komite PPI bertugas mengelola dan mengawasi. Untuk itu, PPI di PPI Komite PPI di PPI 2 itu harus punya program. Programnya bersifat terpadu, dan program ini berdasarkan pengkajian risiko proaktif tiap tahun. Sehingga clue-nya harus punya pengkajian risiko proaktif tiap tahun. PPI 3 sudah ada pengkajiannya ya, jadi ada pengkajian proaktif untuk menyusun program PPI. Jadi harus ada program PPI yang dilakukan tiap tahun. Nah, ini sudah masuk pada implementasi, sudah punya program, programnya mencakup seluruh area rumah sakit. Kita breakdown satu-satu. PPI 4 tentang menurunkan risiko infeksi, peralatan medis dan atau BHP, baik dari kebersihan, desinfeksi, sterilisasi, penyimpanan. PPI 4.1 mengidentifikasi dan menerapkan proses bahan medis dan atau BHP yang kedaluarsa dan reuse. 5. Tetapkan dan terapkan PPI untuk pembersihan dan desinfeksi permukaan dan lingkungan. Ini tentang kebersihan, tentang kalau ada tumpahan, spill kit, dan sebagainya. 6. Pengelolaan limbah, linen atau laundry. 7. Ada 7, kemudian 7.1 dan 7.2 tentang limbah infeksius. Kemudian 7.1-nya kamar mayat dan kamar bedah mayat, 7.2-nya pengelolaan limbah benda tajam dan jarum. 8. Risiko infeksi di penyelenggaraan makanan, dapur, gizi. Kemudian 9. PPI Mechanical Engineering Control, IKRA pembongkaran, konstruksi, renovasi. Kemudian 10.
APD, prosedur isolasi, imunokompromis, airborne disease, tekanan positif, negatif. 11 kebersihan tangan, desinfeksi, 12 sarung tangan, masker, pelindung mata, alat pelindung lainnya. Dan yang terakhir adalah edukasi tentang PPI staf klinis, non klinis, pasien, keluarga. Jadi gambaran secara utuhnya ada ada unit atau komitenya, kemudian punya uraian tugas, punya sumber daya, kemudian harus punya program kerja yang dibuat setiap tahun sesuai dengan pengkajian risiko proaktif. Jadi proaktif sifatnya. Kemudian diimplementasi ada berbagai macam, dari mulai yang 4 itu menurunkan risiko infeksi peralatan medis dan atau BHP, dari kebersihan, desinfeksi, sterilisasi, dan penyimpanan. Kemudian bagaimana mengatur kedaluarsanya dan reuse. Kemudian yang 5 adalah pembersihan dan desinfeksi permukaan dan lingkungan. 6 laundry. 7 pengelolaan limbah infeksius, ini banyak ya, termasuk 7.1-nya adalah kamar mayat dan bedah kamar mayat. 7.2-nya benda tajam dan jarum. 8 kaitannya dengan penyelenggaraan makanan, dapur, gizi. 9 tentang IKRA, engineering control. 10-nya APD, isolasi, airborne disease, imunokompromis, negatif positif. 11-nya kebersihan tangan, desinfeksi. 12-nya adalah APD, sarung tangan, masker, pelindung diri yang lainnya, dan 13-nya edukasi. Tidak sulit. Jadi kalau kita memikirkan adalah satu komite PPI ini dari mulai ada unitnya sampai implementasi dan edukasinya. Nah, satu persatu akan kita bahas karena kita akan menggunakan standar Starkes 1128 tahun 2022 dan Rumah Sakit UI akan menggunakan Lipakas, maka sekaligus saya akan menyampaikan terkait juga bagaimana instrumen penilaian. Jadi PPI 1. PPI 1 tadi tentang ada unitnya. PPI 1 ini mempunyai 4 elemen penilaian. Saya lanjut saja karena nanti akan dibahas langsung juga sekaligus di instrumen penilaian. Jadi di PPI 1 untuk EP1 itu direktur telah menetapkan regulasi yang meliputi A sampai N. Jadi ini berbicara regulasi. Kita apakah nanti sekaligus evaluasi diri sudah punya regulasi tentang penyelenggaraan PPI di rumah sakit, programnya, pengkajian risiko, peralatan medis dan atau bahan habis pakai, kebersihan lingkungan, manajemen linen, infeksius, limbah infeksius, pelayanan makanan, risiko infeksi pada konstruksi dan renovasi, penularan infeksi, kemudian kebersihan tangan, peningkatan mutu dan program edukasi serta edukasi. Jadi kalau kita lihat regulasinya itu adalah A sampai M ini adalah kaitannya dengan yang tadi ya, dengan implementasinya. Semua dari misalnya bagaimana pengelolaan risiko infeksi di pelayanan makanan itu harus ada. Bisa satu persatu atau bisa digabung. Kemudian yang kedua, Direktur Rumah Sakit telah menetapkan komite PPI. Nah, ini ada penetapannya dilengkapi dengan pedoman kerja dan program kerja. Ini juga yang diminta regulasi. Biasanya bentuknya adalah surat tugas atau surat keputusan tentang tim PPI berserta sumber dayanya dan juga tentang tugasnya.
Kemudian PPI 1 elemen 3 menerapkan mekanisme koordinasi yang melibatkan pimpinan rumah sakit dan komite PPI untuk melaksanakan program PPI sesuai maksud dan tujuan. Yang diminta adalah dokumen, bukti koordinasi komite PPI dengan tim lainnya dalam menetapkan kriteria, mendefinisikan infeksi, menetapkan metode pengumpulan, surveillance, kemudian strategi menangani risiko, kemudian berkomunikasi dengan seluruh unit. Dan kita juga ada diminta nanti wawancara dengan komite PPI dan IPCN. Kemudian ada juga diobservasi tentang fasilitasnya dan wawancaranya dengan komite PPI dan IPCN. 1.1. Tadi kita ingat tugas ya, tentang tugas. Jadi Direktur Rumah Sakit menetapkan komite PPI untuk mengelola dan mengawasi kegiatan PPI disesuaikan jenis pelayanan, kebutuhan, beban kerja, dan atau klasifikasi. Nah, ini kita lihat EP 1-nya tentang penetapan IPCN, purna waktu, dan juga sesuai dengan regulasi. Kalau regulasinya 1:100 tempat tidur. Berdasarkan jumlah dan kualifikasi ukuran rumah sakit, kompleksitas tingkat risiko, cakupan program, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian EP 2-nya ada bukti IPCN melaksanakan supervisi, karena berbicara tentang tugasnya. Jadi harus melaksanakan supervisi, buktinya apa? Pada semua kegiatan terkait pencegahan dan pengendalian infeksi. 1.1 masih ya, menerapkan, ini sama, maaf, berarti ini kita lewatin. Kemudian PPI 2. PPI 2 di sini disampaikan rumah sakit menyusun dan menerapkan program PPI yang terpadu berdasarkan risiko secara proaktif. Jadi kalau tadi sudah ada organnya, sudah ada komitenya, kemudian di komite itu ada IPCN, tugasnya apa, ada koordinasi, kalau ini sudah masuk pada program. Nah, programnya harus terpadu. Artinya terpadu itu mencakup keseluruhan, kemudian juga secara proaktif disusun berdasarkan pengkajian risiko. EP1, rumah sakit menetapkan kebijakan PPI, kemudian EP2-nya rumah sakit melakukan evaluasi pelaksanaan program PPI. Nah, ini adalah elemennya, regulasi tentang program PPI yang terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, R yang diminta. Kemudian sudah punya program harus dilakukan evaluasi. Buktinya adalah D. Dari program yang sudah dilakukan, itu hasil evaluasinya seperti apa. Oke, PPI 3. Ada program disusun harus sesuai dengan pengkajian proaktif. Ada 2 EP, kita lihat di sini. Bukti adanya pengkajian risiko proaktif. Meliputi infeksi yang penting secara epidemiologis. Jadi ini buktinya ya, dokumentasi proses kegiatan di area yang berisiko tinggi, kemudian juga pelayanan yang menggunakan peralatan, prosedur tindakan berisiko, pelayanan distribusi linen, sterilisasi alat, permukaan lingkungan, kemudian linen, laundry, sampah, penyediaan makanan, pengelolaan darah. Kemudian sudah ada programnya prioritas dari hasil pengkajian. Oke, kita masuk PPI 3 elemen penilaian 2. Adanya surveillance. Jadi tadi ada program pengkajian, sekarang adanya pengkajian risiko, kemudian ada surveillance, dilakukan surveillance. Surveillance-nya meliputi
Buktinya dokumentasi, meliputi apa saja surveillance pada saluran pernafasan, terkait intubasi, bantuan ventilasi, mekanis, tracheostomi, dan lain-lain. Saluran kemih, alat invasif intravaskuler, kemudian lokasi operasi, penyakit dan organisme yang penting dari sudut epidemiologi seperti multi drug resistant, infeksi yang virulen dan sebagainya. Timbulnya penyakit baru atau timbul kembali emerging atau re-emerging disease. Kemudian data surveillance dianalisis setiap triwulan. Jadi dilakukan surveillance, kemudian ada bukti dianalisis setiap triwulan. Kemudian PPI 4. PPI 4 ini sudah implementasi ya. Satu persatu kita bahas di breakdown. Yang pertama adalah tentang kaitannya menjaga infeksi, risiko infeksi dari alat dan BHP, kemudian dari kebersihan, desinfeksi, sterilisasi, dan sebagainya. Ini kita lihat ada elemen penilaian 1, dokumen ya, bukti tentang pengelolaan sterilisasi. Nah, ini nanti di CSSD. Kemudian staf yang memproses peralatan medis atau BMHP diberikan pelatihan. Jadi bukti pelatihan staf tentang pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi, buktinya adalah bukti dari pelatihannya itu adalah TOR, laporan pelaksanaan, daftar hadir, dan evaluasi, serta pelaksanaan supervisi pasca ini ya, pelatihan. Ini nanti wawancaranya dengan IPCN dan CSSD. Kemudian metode pembersihan, desinfeksi, dan sterilisasi. Nanti akan ada observasi di ruangan CSSD. Kemudian penyimpanan peralatan medis yang bersih dan steril, kemudian area penyimpanannya. Ini juga nanti akan dilihat di CSSD maupun di ruangan-ruangan yang mempunyai alat-alat kaitannya alat medis dan BMHP baik bersih maupun steril. Kemudian yang kelima, bila sterilisasi dilaksanakan di luar harus ada MOU-nya. 4.1 tentang alat dan BMHP juga kaitannya dengan kedaluarsa dan reuse. Ini ada 3 elemen penilaian. Kita breakdown satu persatu. Yang pertama adalah regulasinya tentang BMHP, tentang alat dan material yang dapat dipakai kembali, maksimum pemakaian ulang, identifikasi kerusakan, proses pembersihan, pencantuman identifikasi pasien pada bahan medis pakai untuk HD. Kemudian pencatatan bahan medis habis pakai yang reuse di rekam medis. Kemudian evaluasi menurunkan resiko infeksi bahan medis yang dipakai untuk di reuse. Kemudian yang kedua, regulasi tentang standarisasi BMHP yang digunakan ulang. Yang ketiga, tentang pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut pelaksanaan penggunaan alat-alat yang reuse. Bukti dari dokumentasi supervisi, tindak lanjut dari supervisi. Kemudian ada wawancara dengan komite tim PPI dan IPCN. Ini nanti satu persatu harus kita cek dan kita ikuti. PPI 5 tentang BMHP sudah ya, tentang BMHP, kemudian yang sterilisasi, yang direuse, bataskan kedaluarsa, itu adalah 4.1. Yang 5-nya adalah tentang pembersihan dan desinfeksi permukaan dan lingkungan. Ada 3 elemen penilaian. Yang pertama dengan observasi, nanti
ketika telusur lapangan. Dilihat pelaksanaan pembersihan dan desinfeksi permukaan dan lingkungan. Kemudian wawancara dengan tim komite PPI, EPCN, penanggung jawab Kesling. Kemudian rumah sakit melaksanakan pembersihan dan desinfeksi tambahan di area berisiko tinggi berdasarkan hasil pengkajian risiko. Ini yang dari EPCN yang ada di PPI 1.1. 1.3 ya, 1.2 tentang pengkajian risiko ya, tentang tugas dari EPCN juga. Kemudian bukti hasil pengkajian risiko berdasarkan dasar pembersihan sebagai dasar pembersihan dan desinfeksi tambahan di area berisiko tinggi. Jadi ada bukti pengkajian risikonya, kemudian bagaimana pelaksanaan pembersihan desinfeksi tambahan di area berisiko tinggi. Biasanya surveyor akan berada di ruangan OK ketika lihat telusur, kemudian juga di ruangan gigi dan sebagainya. Oke. Kemudian yang ketiga, telah melakukan pemantauan proses pembersihan dan desinfeksi lingkungan. Ini bukti tentang pelaksanaan supervisi, tindak lanjut hasil supervisi, wawancaranya dengan EPCN, tim PPI, dan juga penanggung jawab Kesling. Di dalam observasi ini juga biasanya ada diminta simulasi tentang spill kit di area-area tertentu yang memang biasanya ada tumpahan ini ya, infeksius, limbah infeksius. PPI 6 tentang laundry, ada 3 elemen penilaian. Yang pertama adalah ada unitnya, kemudian ada regulasi pengelolaan laundry-nya. Kemudian prinsip-prinsip PPI diterapkan pada pengelolaan laundry, termasuk dari pemilahan, transportasi, pencucian, pengeringan, penyimpanan, dan distribusi. Nah, ini kita melihat dari nanti siklus ya, alur dari pemilahan, transportasi, pencucian, pengeringan, penyimpanan, dan kembali distribusi. Salah satu yang diwawancara adalah kepala atau staf laundry. Kemudian yang ketiga, bukti supervisi EPCN terhadap pengelolaan linen atau laundry sesuai dengan prinsip PPI. Jadi yang diminta adalah dokumen bukti supervisi. PPI 7 tentang limbah infeksius. Tadi kalau kita ingat ada breakdown-nya ya, ada kamar mayat dan kamar bedah, kemudian jarum dan benda tajam. 7 tentang pengelolaan limbah infeksius. Ada 4 elemen penilaian. Yang pertama adalah pengelolaan limbah untuk meminimalkan risiko infeksi. Di sini adalah termasuk di dalamnya limbah cairan tubuh infeksius, biasanya dokumennya misalnya yang di laboratorium seperti apa, pembuangan darah serta komponen darah, pemulasaraan jenazah, bedah mayat, limbah cair, pajanan limbah infeksius, EPCN, dan penanggung jawab Kesling. Dan biasanya juga kepala unit di masing-masing. Kemudian penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah dengan regulasi dipantau, dievaluasi, serta ditindaklanjutin. Bukti pelaksanaan supervisi, tindak lanjut, dan juga ada wawancara. Pelaporan pajanan limbah infeksius sesuai dengan regulasi dan pelaksanaan pemantauan evaluasinya. Bukti hasil supervisi, laporan, kemudian tindak lanjut supervisi. Pengelolaan limbah yang tidak oleh rumah sakit harus ada MOU. Ini terutama yang B3, MOU dengan pihak transporter dan pengolah B3. Izin transporter, izin pengolah B3. Sertifikasi. 7.1 tentang bedah mayat ya, pemulasaraan jenazah. Di sini yang diminta
sesuai dengan regulasi. Jadi bukti kegiatan pemulasaraan jenazah dan bedah mayat. Kalau regulasinya sudah ada di PPI 1. Kemudian bukti kegiatan kamar mayat. Ini kita lihat nanti di proses bagaimana dari mulai masuk, kemudian kalau misalnya ada ini ya memandikan, kemudian juga misalnya ada yang pengawetan dan sebagainya, penyimpanan, kemudian alur keluar dan seterusnya. Kemudian dari limbahnya itu sendiri seperti apa. Bukti pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut kepatuhan prinsip-prinsip PPI. Nah, biasanya ketika kita juga telusur biasanya ada diminta indikator mutu, terutama juga indikator mutu dari bagaimana pengelolaan limbah terkait di pemulasaraan jenazah. 7.2 tentang limbah benda tajam dan jarum. Ada 5 EP. Yang pertama adalah bagaimana benda tajam dan jarum dikumpulkan, disimpan pada wadah yang tidak tembus, tidak bocor, berwarna kuning, diberi label infeksius, dan digunakan hanya sekali sesuai dengan perundang-undangan. Ini juga tantangan terkait safety box-nya harus terstandar. Ini lihat kepatuhan di setiap ruangan, kita akan melihat bagaimana pengelolaan ini ya benda tajam dan jarum, apakah terisinya lebih dari 3/4, kemudian bagaimana kontainer ini ya shape-nya ya tempat pembuangan jarum atau benda tajam itu akan diobservasi. Bila pengelolaan benda tajam dan jarum itu dilakukan oleh pihak luar, maka harus dibuktikan dengan MOU-nya. Jadi ini juga di ruangan, kemudian bagaimana penyimpanan sementara sampai nanti diambil oleh counterpart ya, kerjasama kaitannya dengan pengelolaan benda tajam dan jarum. Yang ketiga, dokumen limbah benda tajam dan jarum. Ini harus ada dokumennya, data dokumen berapa dan seterusnya, kemudian kapan diambil, kapan masih sementara di tempat penampungan sementara dan sebagainya. Kemudian bukti pelaksanaan supervisi pemantauan oleh EPCN. Nah, ini bukti tentang bagaimana pengelolaan benda tajam dan jarum. Checklistnya. Nah, ini juga melibatkan IPRS, penanggung jawab Kesling, penanggung jawab cleaning service, kepala unit atau kepala ruangan. Kemudian bukti pemantauan kepatuhan prinsip-prinsip PPI sesuai regulasi. Ini utamanya adalah kaitannya dengan tadi ya penggunaan jarum dan benda tajam serta bagaimana pembuangan limbahnya. Termasuk kalau misalnya ada kejadian CJS, cedera jarum suntik. Kemudian PPI 8 tentang penyelenggaraan makanan, ada 3 elemen penilaian. Yang pertama adalah menetapkan regulasi pelayanan makanan, ada A dan B. Kaitannya di sini mulai dari pengelolaan bahan makanan, sanitasi dapur, makanan, alat masak, serta alat makan untuk mengurangi risiko infeksi dan standar kontaminasi silak. Standar bangunan, fasilitas dapur, pantry, sesuai dengan peraturan perundangan. Kemudian bukti pelaksanaan yang menyimpan bahan makanan, pengolahan, pembagian, pemorsian, dan distribusi makanan sesuai peraturan perundangan. Ini akan diobservasi nanti implementasinya. Nanti akan wawancara dengan kepala gizi maupun juga IPCN biasanya. Kemudian bukti pelaksanaan penyimpanan makanan dan produk nutrisi dengan memperhatikan kesehatan lingkungan, sanitasi, suhu, pencahayaan, kelembapan, ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi risiko infeksi. Dari alur dari mulai datang bahan-bahan, penyimpanannya, suhunya, kemudian ketika memasak, kemudian sampelnya, kemudian juga pemorsian, kemudian distribusi, kemudian pasca distribusi setelah ini sisa makanannya seperti apa, pencucian dan seterusnya. Termasuk juga kereta atau
ini ya, transport dari penyedia makanan kepada ruangan. PPI 9 tentang risiko pada fasilitas pengendalian mekanis dan teknis, mechanical engineering control serta pada saat melakukan pembongkaran, konstruksi dan renovasi gedung. Yang pertama tentang bagaimana mechanical dan engineering control minimal A sampai E ini semuanya harus diperhatikan. Sistem ventilasi bertekanan positif, geological safety cabinet, luminary airflow, termostat, pemanas air untuk sterilisasi piring dan alat dapur. Jadi makanya biasanya kalau misalnya kita kunjungan ke ruangan tekanan positif di OK, kemudian tekanan negatif, kemudian juga di ruang untuk di ini ya, farmasi, luminary airflow, kemudian masing-masing termostat penyimpanan bahan makanan, kemudian lain-lain itu kita akan cek semuanya. Kemudian yang kedua, rumah sakit menerapkan penilaian pengendalian infeksi, infection control risk assessment, meliputi A sampai F, identifikasi tipe atau jenis konstruksi kegiatan proyek dengan kriteria. Ini di sebelah rumah sakit kita sedang pembangunan taman dan sebagainya, itu tentunya akan berdampak pada pelayanan. Nah ini juga harus ada ikrannya benar-benar ya. Kemudian mengidentifikasi kelompok risiko pasien, matriks pengendalian infeksi antara kelompok risiko pasien dan tipe konstruksi kegiatan, proyek untuk menetapkan kelas atau tingkat infeksi, tindak pengendalian infeksi berdasarkan kelas infeksi, serta pemantauan pelaksanaannya. Nah ini melibatkan bagian umum di samping PPI dan IPCN. Kemudian yang ketiga, D ya, bukti tentang pelaksanaan penilaian IKRA pada semua renovasi, konstruksi maupun demolisi. Ini semoga sudah selesai, tetapi paling tidak ini ada dokumen yang membuktikan sudah dilakukan infection control risk assessment pada waktu pembangunan. PPI 10 tentang APD untuk kewaspadaan dan juga prosedur isolasi. Ada 4 elemen penilaian. Yang pertama, saat observasi, kita akan melihat apakah mempunyai ruangan untuk imunitas rendah, kemudian juga pelaksanaan supervisi terhadap proses transfer pasien airborne disease, dokumennya, kemudian melihat proses transfer pasien airborne disease, cohorting di ruang unit rawat jalan ya untuk pasien dengan TB, TB MDR dan sebagainya, termasuk pemilahan kalau di ruangan ada pasien-pasien dengan risiko adanya airborne disease, ini juga seperti itu. Kemudian rumah sakit menempatkan infeksi airborne dalam waktu singkat jika rumah sakit tidak mempunyai kamar bertekanan negatif. Lihat bagaimana ruang isolasi penempatan pasien airborne dengan waktu yang singkat jika tidak mempunyai. Bagaimana di rumah sakit UI, ini tentunya juga nanti dilihat langsung observasinya. Kemudian bukti pemantauan tekanan negatif dan penempatan pasien secara rutin. Kemudian PPI 10.1 tentang lonjakan outbreak ya. Pasien outbreak di sini tentang infeksi airborne. Ini regulasinya seperti apa? Kemudian elemen penilaian keduanya melihat ketersediaan ruang isolasi dengan tekanan negatif. Ini nanti kita masih mempunyai tekanan negatif yang dibuka ruangan, yaitu bagaimana regulasinya dan implementasinya. Dan ada edukasi pada staf
kaitannya pengelolaan pasien infeksius jika terjadi ledakan pasien outbreak penyakit infeksi air atau airborne. TOR ini dibuktikan dari TOR pelaksanaan pelatihannya ya. Kemudian juga laporan pelaksanaan, kehadiran, dan evaluasi. PPI 11 tentang kebersihan tangan. Ini regulasinya yang diminta yang elemen 1 tentang hand hygiene, mencakup kapan, di mana, dan bagaimana melakukan kebersihan tangan, kemudian juga hand rubs, serta ketersediaan fasilitasnya. Kemudian observasinya di seluruh area kaitannya dengan sabun, desinfektan, serta tisu atau handuk sekali pakai. Kemudian bukti pelatihan hand hygiene, baik klinis, staf klinis, non klinis, kemudian juga pasien, keluarga, itu termasuk kalau yang klinis dan non klinis adalah TOR pelaksanaan, kehadiran, dan evaluasi. 11.1 adalah tentang sarung tangan, masker, pelindung mata, dan pelindung lainnya. Elemen 1 regulasinya. Kemudian yang kedua adalah kepatuhannya. Jadi biasanya kita lihat bagaimana kepatuhan ketika menggunakan APD, sarung tangan, kemudian kaitannya dengan masker, kemudian untuk petugas counseling dan sebagainya juga tidak hanya di ruangan ya, bagaimana pemakaian APD-nya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, penilaian ketiga, ketersediaan alat pelindung diri cukup. Nah ini kita lihat apakah di setiap kamar ada hand sanitizer-nya, hand rub-nya, kemudian juga di wastafel ada sabun dan sebagainya. Kemudian bukti pelatihan penggunaan alat pelindung diri, baik itu pegawai, kontrak, mahasiswa, itu juga biasanya dicek. Nah ini TOR, laporan pelaksanaan, daftar hadir, dan evaluasi. PPI 12 tentang PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan indikator yang secara epidemiologik penting bagi rumah sakit. Jadi PMKP ya. Nah ini PPI 12-nya yang pertama itu regulasinya, indikator ini integrasi data surveillance dengan indikator mutu dari tim PPI. Jadi harus bergandengan tim PPI dengan tim mutu. Kemudian ada pertemuan berkala dengan tim mutu, dibuktikan dari notulen rapat, daftar hadir, umannya, undangan, kemudian M-nya adalah materi, absen, kemudian juga notulen. Bukti penyampaian hasil analisis data dan rekomendasi PPI kepada tim mutu. Bukti hasil analisis serta rekomendasi tiap 3 bulan. Ini dokumentasi yang diminta, jadi memang harus dilakukan. 13 tentang edukasi dari PPI pada staf klinis, non klinis, dan pasien. Yang pertama, regulasinya ini termasuk untuk orientasi pegawai baru, baik klinis maupun non klinis, staf klinis, non klinis, pasien dan keluarga maupun pengunjung, termasuk mahasiswa. Yang kedua, bukti pelaksanaan pelatihannya, ini TOR, laporan pelaksanaan, daftar hadir, dan evaluasi. Dan yang ketiga, bukti pelaksanaan edukasi pada pasien, keluarga, dan pengunjung. Biasanya kita akan bertanya pada pasien, keluarga, dan pengunjung, apakah sudah diajarkan tentang bagaimana kebersihan tangan, kemudian penggunaan penggunaan APD, dan seterusnya. 13 standar sudah kita lampauin. Saya rasa ini adalah implementatif ya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan, tinggal kita mengumpulkan bukti-bukti
ini ya, dokumen regulasi, kemudian saat observasi, karena memang ini adalah dilakukan sehari-hari, tentunya tidak akan sulit untuk membuktikan bahwa kita memang selalu menjaga mutu dan keselamatan pasien. Secara khusus adalah sudah melaksanakan bab PPI, pencegahan dan pengontrolan infeksi. 13 standar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.